Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, siswa mampu menyebutkan dan menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan dan melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah membaca cerita tupai dan ikan gabus, siswa mampu membedakan dan menyajikan hasil analisis tentang sikap baik dan sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Kita mulai pembelajaran yang kelima. Semangat, semangat, semangat. Tahukah kalian tentang pekerjaan pamanku yang membuat sarung tenun Samarinda? Bagaimana prosesnya membuat sarung tenun tersebut? Mari kita lihat bersama. Gambar di sini adalah proses pembuatan kain dan baju. Terutama di sini adalah pembuatan kain sarung Samarinda. Baiklah, kita mulai melihat bagaimana proses pembuatan kain dan baju tentang sarung tenun Samarinda. Lihat bersama gambar di samping. Yang pertama kita lihat mulai dari bawah, dari bunga kapas, dari pohon kapas ada bunga kapas di situ. Kemudian dipintal, kapasnya dipintal untuk selanjutnya menjadi benang. Setelah menjadi benang, kemudian ditenun. Di situ ada gambar seorang ibu sedang menenun kain. Dan selanjutnya ada gambar sudah menjadi kain yang berlembar-lembar. Untuk kemudian diserahkan kepada penjahit, dibuat sebuah pola baju. Selanjutnya proses penjahitan dan menjadi sebuah baju. Panjang prosesnya, dari mulai kapas, dipintal menjadi benang, ditenun menjadi kain, dibuat pola, kemudian dijahit dan baru menjadi sebuah baju. Selanjutnya, setelah kalian mengamati gambar proses tadi, bagaimana proses pembuatan kain dan baju? Silahkan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain tadi. Bisa dilihat dari gambar yang sudah terlihat tadi ya anak-anak. Yang kedua, jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar tadi. Tidak usah yang panjang lebar seperti gambar tadi saja. Yang ketiga, bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Gampang. Silahkan dijawab, ditulis, difoto, kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai ini, prosesnya sangat panjang, dari kapas sampai sebuah baju. Seharusnya kita setelah melihat bagaimana panjangnya proses pembuatan dari mulai pemintalan sampai menjadi sebuah baju, kita harus bisa menghargai baju yang kita gunakan. Bagaimana? Kalian bisa menghargai baju yang dibelikan oleh bapak ibumu? Janganlah disia-siakan,
karena prosesnya sangat panjang. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran berikutnya, kalian sudah menggambar tentang kapal nelayan. Nah, dari beberapa gambar yang sudah dikumpulkan oleh teman-temanmu, mari kita lihat. Ibu pilih 2 gambar di sini. Nanti kalian akan diskusikan dengan temanmu atau dengan keluargamu. Yang pertama, gambarnya adalah seorang nelayan menggunakan pancing. Yang kedua, gambarnya adalah seorang nelayan menggunakan jaring atau jala. 2 nelayan dengan pekerjaannya sama, mencari ikan tetapi dengan cara yang berbeda. Silahkan setelah melihat gambar tadi, jawab pertanyaan di bawah ini. Dengan begitu, kalian akan tahu apa yang dinamakan dengan, betul sekali, apresiasi terhadap sebuah karya seni. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Yang kedua, bagian mana yang kalian suka dari 2 gambar tadi? Jelaskan. Yang ketiga, apa saran yang akan kalian berikan agar gambar tersebut lebih baik lagi di masa yang akan datang? Atau sudah bagus gambar tadi, gambar-gambar salah satu dari teman kalian? Silahkan ya, dijawab. Seperti biasa, jawabannya difoto, kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Kita lanjutkan kepada pembelajaran yang ke-6. Apakah kalian masih ingat dengan cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ayo kita pelajari lagi cerita tadi dan dapatkan pembelajaran yang berharga dari cerita tersebut. Silakan dibuka kembali di buku tema, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Di situ kalian sudah pernah membaca cerita tentang tupai dan ikan gabus. Silahkan dibaca kembali cerita tadi. Kemudian tuliskan pesan moral yang terdapat dalam cerita tupai dan gabus. Sudah ketemu belum ceritanya anak-anak? Nanti dibaca lagi, dibaca sendiri. Dibuka di buku kalian, di buku tema. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Setelah kalian membaca lagi, kita akan berdiskusi. Apakah pada cerita tadi tupai dan ikan gabus, kalian menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang kurang baik? Adakah sikap baik dan sikap kurang baik? Pasti ada. Dan Ibu minta kalian menuliskan pada kolom di bawah ini. Sikap yang baik dari cerita tadi ditulis di dalam kolom. Kemudian sikap yang tidak baik juga ditulis di dalam kolom tersebut. Bisa ya? Hanya membedakan 2 sikap. Sikap baik dan sikap tidak baik berdasarkan cerita tupai dan ikan gabus. Kita lanjutkan. Apakah kalian sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan rumah kalian? Pasti ada. Baik sikap temanmu, sikapmu, sikap adikmu, atau sikap kakakmu. Kemudian Ibu minta kalian menuliskan dalam diagram ini. Sikap yang baik, contoh, bukan contoh, ciri-cirinya apa, dan kesimpulan. Contoh sikap yang baik, bukan contoh sikap yang baik, ciri-cirinya apa, dan langsung dijawab dengan kesimpulan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama tadi, kalian sudah mengamati gambar tentang proses pembuatan kain dan baju, sehingga kalian mampu menyebutkan dan memajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar hasil karya kalian, kalian mampu melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut.
Yang ketiga, setelah membaca kembali cerita tupai dan ikan gabus, kalian mampu membedakan sikap secara analisis, sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selamat setelah selesai hari ini, semangat belajar dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga agar kita selalu sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.